Peran ganda Amangkurat 6. Di antara kepentingan Belanda dan perjuangan Pangeran Diponegoro. Like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Susuhunan Pakubuwono VI, terikat kontrak politik dengan Belanda, seperti halnya kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Namun, di sisi lain, nuraninya bergolak, ingin rasanya ia membantu kerabat jauhnya dari Yogyakarta, Pangeran Diponegoro, yang sedang terlibat polemik dengan Belanda dalam rangkaian Perang Jawa yang mulai berkobar sejak 1825 itu. Pakubuwono VI akhirnya memilih jalan tengah, kendati risikonya sangat besar jika sampai ketahuan. Ia menjalani peran ganda. Di satu sisi, Keraton Surakarta tetap menaati kesepakatan politik dengan Belanda. Tapi di sisi lain, sang raja secara diam-diam memberi sokongan terhadap perlawanan Pangeran Diponegoro, Raja Muda, di persimpangan jalan. Tanggal 5 September tahun 1823, Pakubuwono V mangkat. Setelah hanya 3 tahun bertahta di singgasana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa berkabung selama 10 hari, Solo punya raja baru. Sang putra mahkota naik tahta dengan gelar Susuhunan Pakubuwono VI. Tepat pada 15 September tahun 1823. Saat itu, usianya baru menginjak 16 tahun. Putra mahkota Surakarta itu bernama Raden Masapardan, anak lelaki ke-11 Pakubuwono V. Dari permaisuri Raden Ayu Sosrokusumo, Raden Masapardan dilahirkan pada 26 April tahun 1807 dan masih keturunan Ki Jurumartani, pati pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram Islam. Dari garis darah ibundanya, baru 2 tahun bertahta sebagai Raja Surakarta ke-6, Pakubuwono VI langsung dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pangeran Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III 1810–1811 dan 1812–1814 yang tidak lain adalah Raja ketiga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, terlibat sengketa serius dengan Belanda. Diponegoro yang menolak menjadi Raja Yogyakarta karena merasa bukan putra mahkota, sebab terlahir dari istri selir, memilih keluar dari keraton. Dan pada perkembangannya, ia harus berurusan dengan kaum penjajah, yang kemudian memantik salah satu peperangan terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa sejak pertengahan tahun ke-1825. Di titik inilah, batin Pakubuwono VI bergejolak, dan akhirnya ia memutuskan untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro, meskipun secara diam-diam berkolaborasi dengan Belanda agar hubungan diplomatik tetap terjaga demi keamanan istana dan rakyat Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kecerdikan sang Susuhunan, beberapa kali telah terjadi pertemuan antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro. Perjumpaan dua tokoh penting Wangsa Mataram ini benar-benar dirahasiakan. Yang jelas, Pakubuwono menyatakan kesanggupannya untuk membantu Diponegoro, yang tidak lain adalah pamannya itu. Pakubuwono VI sering dikabarkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau ke pedalaman hutan rimba, yang kemudian memunculkan julukan Sinuhun Banguntapa bagi sang raja. Namun, sebenarnya ia menemui Diponegoro untuk membicarakan situasi terkini, sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro sendiri pernah menyusup ke Keraton Surakarta untuk menemui Pakubuwono ke-6 ketika Belanda curiga dan mengirimkan pasukan penggeledah ke istana. Keduanya pura-pura berkelahi. Sandiwara itu diakhiri dengan akting Diponegoro yang melarikan diri dari istana. Peran ganda Pakubuwono VI terus berlanjut. Beberapa kali pasukan dikirimkan dengan dalih membantu Belanda. Namun, yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Taktik gerilya memberikan peluang bagi pasukan itu untuk bergabung dengan kubu Diponegoro secara diam-diam. Korban tipu daya Belanda. Perang Jawa akhirnya usai pada 1830 setelah Diponegoro ditangkap dengan cara dijebak. Perang ini merupakan salah satu perang yang paling melelahkan bagi Belanda, yang kehilangan sekitar 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 prajurit lokal.
sementara korban jiwa dari rakyat mencapai 200.000 orang setelah berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro yang diasingkan ke Manado sebelum dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya. Belanda mulai membidik Pakubuwono. Keenam, kesalahan Raja Surakarta itu dicari-cari karena belum didapatkan bukti keterlibatan Pakubuwono VI dalam Perang Jawa. Kendati Belanda sudah curiga, Belanda kemudian menangkap orang kepercayaan Pakubuwono VI sekaligus juru tulis keraton bernama Mas Pajang Suara. Ayahanda pujangga kenamaan Ranggawarsita. Ayah dan anak ini adalah abdi setia Pakubuwono VI yang turut membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Meskipun dipaksa untuk membocorkan rahasia yang pernah terjalin antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro, Pajang Suara tetap bungkam hingga akhirnya tewas karena disiksa oleh Belanda. Mayatnya dibuang ke tengah laut, mati misterius di pengasingan. Belanda yang sudah putus akal kemudian bermuslihat kepada Pakubuwono VI. Mereka mengatakan bahwa Pajang Suara telah membongkar rahasia tersebut. Atas dasar tipu daya itulah Belanda kemudian menangkap Pakubuwono VI dan mengirimkannya ke Ambon, Maluku, sebagai orang buangan. Pada 8 Juni tahun 1830, tahta Surakarta lantas dialihkan kepada orang pilihan Belanda, yaitu Raden Mas Maliki Solikin, yang tidak lain adalah adik Pakubuwono V, alias Paman Pakubuwono VI, yang kemudian bergelar Pakubuwono ke-7. Pakubuwono VI cukup lama menjalani kehidupan di tanah pengasingan, hingga akhirnya wafat pada 2 Juni tahun 1849. Menurut laporan resmi Belanda, Pakubuwono VI tewas dalam kecelakaan di laut. Penjelasan versi Belanda ini diterima selama bertahun-tahun, dan jasad Pakubuwono VI dimakamkan di Ambon. Kejanggalan atas penyebab kematian Pakubuwono VI baru terungkap ketika kuburannya dibongkar untuk dipindahkan ke makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta pada tahun ke-1957. Ditemukan ada lubang di dahi tengkorak Pakubuwono VI seukuran peluru senapan. Temuan mengejutkan itu tak pelak mengarah kepada dugaan kuat bahwa Pakubuwono VI meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tapi lantaran luka tembak. Beberapa tahun berselang, setelah pemindahan makam dari Ambon ke Imogiri, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan Susuhunan Pakubuwono VI sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan tertanggal 17 November tahun 1964 oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.